Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya, salat tarawih dan salat witir Masjid Al-Maghfirah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiyah, nikmat saat ini kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan di tahun 2025 atau tahun 1446 Hijriyah dalam keadaan sehat wal afiyah. Kita berdoa kepada Allah agar kita dapat menyelesaikan ibadah puasa di tahun ini dengan sempurna, dan kita sama-sama berdoa agar dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan pada tahun berikutnya dan tahun-tahun berikutnya dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin Allahumma amin. Salat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya fitin wa dunia wal akhirah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita sudah menjalani puasa di hari kedua, sekarang malam ketiga. Kira-kira kalau kita berpikir atau bermuhasabah, apakah puasa yang kita lakukan sudah benar? Apakah puasa yang kita lakukan kira-kira diterima oleh Allah? Karena begini, supaya kita paham bersama, ya, saya akan menjelaskan terkategori sebagai apakah puasa yang kita lakukan. Ya. Pertama, terkait dengan manusia itu sendiri tercipta ada 3 dimensi yang tidak terpisahkan. Pertama ada jiwa, pertama ada badan, kemudian ada jiwa dan roh. Prosesnya seperti apa? Nah, dalam waktu yang singkat ini sekitar 10-15 menit kita akan bahas ini secara cepat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, bahwa manusia itu diciptakan dari saripati tanah. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Dari saripati tanah itu kemudian dijadikan sesuatu, ya, nutfah, sperma yang menggantung di dinding rahim, ya, fi qararin makin. Summa ja'alnal nutfata 'alaqatan. Nutfah tadi dijadikan sesuatu yang ketika bertemu dengan sperma, calon janin itu, ya, itu setelah bergantung di dinding rahim menjadi 'alaqah namanya. Summa ja'alnal nutfata 'alaqatan wa khalaqnal 'alaqata mudghah. Jadi 'alaqah tadi itu menjadi mudghah, segumpal daging. Wa khalaqnal mudghata idhama, ya. Dan segumpal daging itu jadikan tulang belulang di sana. Wa khalaqnal mudghata idhama lahma. Kemudian dibungkus tadi itu tulang itu dengan daging lagi. Fakasawna khalqan akhar. Dan kemudian terciptalah bentuk yang baru. Itu kira-kira usia kandungan 120 hari atau 4 bulan. Ya, ini proses terjadinya fisik jasad, ya. Nah, nanti kita itu puasa secara fisik atau secara jiwa nanti. Nah, ketika sudah 120 hari itu Allah menderupkan ruh di sana. Allah menderupkan ruh di sana. Fakasawna khalqan akhar. Allah menderupkan ruh di sana. Ya. Fa asrifir riyaha min ruhi, sehingga ada kehidupan di sana. Ada jasad tadi itu, ya, badan manusia yang sudah terbentuk, ada ruh. Di sini kemudian ada potensi yang disebut jiwa. Allah mengilhamkan pada jiwa. Wa nafsi wa ma sawwaha. Dan demi jiwa yang terus berkembang. Jadi ada jiwa, ya. Ada ruh, ada jiwa, ada badan. Wa nafsi wa ma sawwaha.
dan demi jiwa yang terus disempurnakan. Nah, Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Jadi Allah mengilhamkan pada jiwa itu fujuraha. Ya. Apakah kamu nanti cenderung kepada kefasikan, keburukan? Wa taqwaha atau jalan ketakwaan? Kemudian Allah melanjutkan, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung apabila jiwa-jiwa itu selalu dibersihkan. Ya. Wa qad khaba man dassaha. Dan celakalah, rugilah bagi jiwa-jiwa yang mengotorinya. Maka di sini antara kutub ya badan kita yang di situ bersemayam yang namanya nafsu dengan roh yang cenderung sangat suci, di sini tarik menarik. Lantas ketika kita dilahirkan, itu akan senantiasa berseiring dengan pertumbuhan kita, terus menarik, tarik menarik gitu. Antara kita, jiwa ini, antara melakukan kejelekan dan melakukan kebaikan. Lantas sebenarnya definisi puasa yang kita lakukan seperti apa? Kalau kita hanya memberikan pengertian puasa ini, imsak anil akli wasyarbi hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr, hanya menahan makan dan minum dari terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari, itu puasa secara badan. Ya. Tapi yang lain-lain tidak puasa, jiwanya enggak puasa. Perasaan lapar memang manusiawi karena kita badan terdiri dari saripati tanah yang diciptakan Allah berupa bentuk badan. Tapi kemudian apakah kita memperturutkan ya keinginan kita untuk makan sebanyak-banyaknya tidak terkontrol? Itu nafsu. Jiwa jangan seperti itu. Kontrol. Karena apa? Karena pada hakikatnya puasa itu adalah al-imsak anil hawa. Jadi mengekang nafsu yang senantiasa merujuk atau mengajak manusia kepada fujuroha, kepada jalan kerusakan, jalan kesesatan. Tapi ruh itu mengajak kepada watakwa, fa'alhama fujura watakwa, terus bertakwa kepada Allah. Ini terus bertempur, berperang. Tantangan orang puasa di abad ini, di zaman ini tentu berbeda dengan zaman-zaman yang lalu. Saat ini Bapak Ibu sekalian, ini rodok serius sedikit nggak apa-apa nggih, karena nanti kita akan diskusikan kalau ada kesempatan kajian berikutnya. Tantangannya beda saat ini, zamannya namanya zaman disrupsi. Zaman di mana teknologi tidak bisa terpisahkan dari kita. Kemana-mana pun bawa ini. Kemana-mana pun bawa HP. Di situ ada bermacam-macam aplikasi. Media sosial, panjenengan semuanya Bapak Ibu sekalian punya kan media sosial kan? Entah itu Instagram, TikTok, terus apa lagi? Facebook dan seterusnya. Ya. Itu kemudian melahirkan sebuah era namanya era disrupsi, era pasca kebenaran, di mana informasi yang kita baca terus menerus karena algoritma itu senantiasa memberikan informasi kepada kita, dipercaya oleh akal kita, diyakini oleh hati kita, padahal informasi itu tidak benar. Ada juga sebaliknya, sesuatu yang benar, ya, kemudian algoritma menggiring kepada tidak benar menjadi tidak benar, sesuatu yang salah, algoritma terus menggiring kepada sesuatu yang benar, maka salah pun menjadi benar karena diyakini, karena terus dibaca, memberikan informasi kepada kita semuanya. Lantas, apakah kita sudah puasa mengendalikan bermedia sosial? Karena kalau kemudian kita sudah menahan makan dan minum, menahan rasa lapar dan dahaga, ya, akan tetapi tidak menahan yang lain-lain, yang nafsu ini mengajak kepada fujuroha, pada jalan kesesatan, ke jalan kefasikan, maka jiwa kita tidak puasa. Karena nafsu kita tidak terkekang. Padahal puasa ini adalah al-imsak anil hawa, yaitu menahan
menahan nafsu. Maka kalau kita menahan nafsu, ya, maka sebagaimana difirman Allah, ya, ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Maka jiwa kita akan tenang. Bagaimana orang puasa benar karena sudah berpuasa dengan baik, badannya puasa, jiwanya puasa, dia akan tenang hidupnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tarawihnya tenang, ibadahnya tenang, khusyuk. Ketika ibadah langsung memang sambung nang Gusti Allah. Langsung. Kalau orang seperti itu khusyuk mudah. Kenapa? Karena puasa jiwanya. Tidak hanya puasa secara fisik. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Ketika kembali ke hadirat Allah, jiwa-jiwa yang mutmainnah ini langsung jaminannya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jaminannya surga. Inilah yang kita harapkan ketika puasa. Tapi sebaliknya, ketika fujuroha, jiwa kita itu senantiasa memperturutkan nafsu hewani yang diwakili oleh ibadah. Minum sepuasnya, makan sepuasnya. Apa? Annan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahimah rabbi. Innan nafsa la ammarat, itu namanya nafsu ammarah. Ya, jiwa yang tersesat karena tidak dikendalikan. Innan nafsa la ammaratum bisu, itu cenderung kepada kejelekan-kejelekan, kebatilan-kebatilan. Maka mari ya, kita jangan sampai ya kena khitabnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atsy. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apapun dari puasa yang dilakukan kecuali rasa lapar dan dahaga. Untuk itu mari kita bersama-sama melatih diri kita. Jangan hanya kita puasa secara fisikly saja, secara badania saja, tidak makan dan tidak minum, tapi nafsu untuk bermedia sosial, ya, bertiktokan, berfacebook, ngerasani uang, menggunjing orang, berdusta, mengadu domba, melalui sekarang nggak perlu pakai perkataan, sekarang melalui media sosial itu sudah lazim dilakukan. Karena apa? Eranya era disrupsi, eranya era post-truth, yang kita semuanya itu senantiasa tidak bisa terpisahkan dari alat yang namanya HP atau smartphone. Maka kita jangan puasa hanya tidak makan dan tidak minum saja. Bijaklah di dalam bermedia sosial. Puasalah secara ruhaniah, secara nafsu. Inilah yang disebut oleh Al-Ghazali sebut siyam khos, siyamul khos. Puasanya orang-orang yang khusus. Jadi levelnya meningkat dari siyamul am, puasa orang kebanyakan. Kita sudah meningkat levelnya. Masa tiap hari kita siyamul am terus? Ayo kita tingkatkan kepada siyamul khos. Apa itu? Puasa tidak hanya menahan diri dari rasa lapar dan dahaga saja, akan tetapi mengendalikan dari seluruh ajakan nafsu yang cenderung bermaksiat kepada Allah. Mudah-mudahan sekelumit ya, kultum ini bisa menginspirasi kita semuanya bahwa puasa itu tidak sekedar menahan rasa lapar dan dahaga mulai dari subuh sampai terbenamnya matahari. Tapi puasa itu harus mengendalikan nafsu secara total. Dengan demikian, kita akan memperoleh kemenangan yang disebut Idul Fitri. Kembali kepada kesucian. Karena kita sudah menang melawan hawa nafsu. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan nikmat oleh Allah untuk senantiasa bisa melaksanakan ibadah puasa ini. Baik secara zahiran wa batinan. Dan puasa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatul Fitri salasa raka'atin jami'atan rahimakumullah. As-salatu jami'an